Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zain Permana. Kembali lagi di sesi curhat ya bersama Zain Permana. Saya mau bacain kisah yang seru nih dari sahabat kita yang curhat yang udah direct message. Dan sepertinya sahabat kita ini sengaja untuk ngirim DM menggunakan akun baru ya. Jadi ini followersnya masih 0, followingnya 0. Jadi sengaja bikin account untuk DM ya. Mungkin teman-teman kalau pengen curhat juga boleh banget ya, tinggal DM aja ke Instagram saya, nanti di deskripsi di bawah ada, di Zain Permana ya, atau cari aja di Instagram. Oke, kita mulai bacain ya curhatannya. Assalamualaikum, dia adalah seorang mahasiswi ya. Saya adalah seorang mahasiswi katanya. Suka nonton video di YouTube soal curhat dan tergerak akhirnya untuk curhat. Thank you banget ya sahabat kita ini. Saya sebenarnya tidak pernah meremehkan pikiran, perasaan, pendapat saya. Saya selalu menyadarinya, katanya gitu. Tapi kok tetap overthinking dan mengganggu aktivitas dan keseharian saya ya. Ya teman-teman, kalau teman-teman ngerasa sadar punya pikiran, perasaan, pendapat, tapi tetap overthinking, ya jawabannya karena nggak doing ya. Tapi nanti kita coba bahas lebih lanjut ya. Bahkan kebiasaan kecil yang selalu saya lakukan pun ikut terganggu katanya. Tapi orang tua saya, terutama ibu, yang kalau saya ada masalah, sedih, menangis, dan malah selalu bilang, gak usah dipikirin, jangan stres, jangan ini, jangan itu, katanya. Kalau seperti itu gimana ya? Kita coba ya lebih lanjut kayak gimana ya. Jadi katanya saya itu punya masalah kalau menatap layar laptop. Kalau menatap layar laptop itu sakit kepala. Itu dialami sejak dulu, sejak zaman sekolah katanya. Dan memburuk semenjak kuliah daring, online ya. Saya udah mencoba mengusahakan semua cara untuk mengatasi semua itu, tapi entah kenapa makin kesini bukannya makin membaik, tapi malah makin memburuk katanya. Yang tadinya sakit kepala, tiap buka laptop, jadi sakit kepalanya tiap hari. Bahkan beberapa waktu belakangan ini sakitnya sampai seharian katanya. Yang tadinya jarang banget jadi hampir tiap bulan, sering banget lah. Tadinya head teratur jadi telat katanya. Yang tadinya nggak pernah muncul masalah kulit jadi muncul masalah kulit ya. Dan saya itu kalau udah sakit di tengah situasi yang menuntut, saya harus banyak melakukan banyak hal. Jadi banyak berpikir, dan di tengah banyak tugas dan deadline, jadi bikin stres ya katanya. Jadi saya hampir tiap hari menangis, dan bahkan sudah menyelesaikan tugas, tetap kepala jadi sakit dan menangis. Tidur jadi keganggu dan gak bisa tidur cepat ya, gak bisa tidur nyenyak, suka tiba-tiba kebangun, dan kadang sampai subuh gak bisa tidur. Kadang-kadang baru bisa tidur subuh dan sampai nggak bisa tidur lagi. Karena ini berulang setelah sekian lama, saya memikirkan untuk berhenti kuliah karena kedepannya pasti nggak akan benar katanya ya. Terlebih nanti saat skripsi, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan kalau tidak kuliah. Saya bisa melakukan banyak hal yang disukai, bahkan bisa menginspirasi dan menginfluence orang ya. Hal yang bisa saya lakukan dengan santai, enjoy, relax, dan sesuai dengan kemampuan. Tidak ada tuntutan. Saya sudah tahu apa yang harus saya jelaskan kepada orang tua dan orang lain ketika atau jika saya berhenti kuliah. Tapi saya tidak bisa menjelaskan dengan tegar ya. Pasti ada air mata, dan hal yang saya lakukan jika tidak kuliah itu tidak bisa diterima begitu saja oleh orang tua. Orang tua tetap menyuruh untuk melanjutkan kuliah, jangan terlalu dipikirin, jangan dibuat stres. Tapi selama ini, yang menjalani kan saya, tidak semudah apa yang mereka katakan. Ada titik di mana saya sudah merasa enjoy, santai, relax, selalu tersenyum menjalani semuanya, tapi fisik saya tidak mendukung ya. Menarik ya kisahnya. Jadi, dan ini saya sebenarnya udah sempat bahas di video kemarin soal psikosomatis ya. Memang menarik tuh. Jadi ternyata
fisik kita mempengaruhi psikologis, pun juga psikologis kita balik mempengaruhi fisik kita. Jadi kita perlu punya fisik yang baik dan perlu punya psikologis yang baik pula ya. Jadi dua-duanya saling mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama soal pusing ketika melihat laptop terus, ya harus segera buru-buru dicek dokter. Harus komprehensif diceknya sampai muncul keluar diagnosa dan saran dari dokter. Ya, saya nggak tahu nih yang dimaksud. Saya nggak tahu maksudnya sahabat kita yang curhat itu bilang, saya sudah mencoba, mengusahakan dan melakukan segala cara itu apa? Karena kalau mengupayakan segala cara itu artinya kan udah periksa ke dokter, dicek, betul-betul general check up, kenapa aku mudah sakit kepala ketika melihat laptop. Ya. Nah, kalau ternyata hasil diagnosa nggak ada masalah, atau diketahui nggak ada masalah, ya berarti bukan dari fisik. Jadi jangan nyalahin fisik. Bisa jadi dari psikologis. Ya emang malas aja kuliah gitu ya, bukan malas. Emang ngerasa kuliah itu jadi beban psikologis. Jadinya membuat kena fisiknya. Jadi mesti dicek sampai detail dulu apa yang menyebabkan fisik itu nggak kena. Fisik itu nggak sanggup untuk bisa lama tahan di depan laptop. Itu harus dicek dulu yang detail. Ketika udah ada diagnosa bahwa oh ini begini, ini begitu, ya memang jangan untuk di depan laptop. Oh kayaknya ini matanya silindris, perlu kacamata yang blue light. Oh perlu operasi mata, dan kan itu kan harus komprehensif, harus detail gitu. Tapi kalau belum, ya usahakan ke situ. Tapi kalau udah, dan sahabat kita ini kemudian ini nih ya, ini tips buat teman-teman yang aku punya pikiran, aku sadar pikiran aku, beliau ngaku gitu ya, sahabat kita ngaku gitu, aku sadar pikiran aku, sadar perasaan, sadar pendapat, tapi kenapa tetap overthinking? Jawabannya tadi di awal saya sempat bilang, karena nggak doing. Aku sadar punya pikiran A, aku sadar punya pendapat B, aku sadar punya perasaan C, tapi nggak diungkapkan, nggak diekspresikan, nggak dilakukan, ya sama aja bohong. Ya, ini klaim sahabat kita nih ya. Aku tahu aku bakalan ngapain kalau nggak kuliah. Dan aku yakin aku bisa menginfluence orang dengan itu. Dengan kegiatan itu. Karena kegiatan itu bikin aku relax dan enjoy. Tapi aku nggak bisa ngomongin itu ke orang tua. Tapi aku nggak ngerjain itu. Ya pasti overthinking lah. Ya, sesuatu yang nggak lu kerjain, nggak lu ungkapin, ya terus-terusan muter di pikiran. Jadi penyakit. Jadi nambah luka-luka fisik tadi. Ya, dan ini kayak misalkan gangguan kulit dan lain-lain, itu ngaruhnya dari psikosomatis. Yang tadinya cuman pusing, kena ke kulit, jadi jerawatan, merah-merah, gatal-gatal, itu psikosomatis banget, ciri-ciri psikosomatis ya. Penjelasannya ada di video sebelumnya ya. Tapi untuk sahabat kita ini mulai action dong. Kalau ternyata bingung bagaimana cara mengungkapkannya ke orang tua, coba kerjakan dulu, buktikan. Buktikan bisa menginfluence orang, buktikan bahwa itu tuh bisa membuat kamu lebih berarti, lebih sukses, dan lebih membuat orang tua aman dan tenang ketika kamu melakukan itu. Orang tua kan simple ya. Kenapa nyuruh kita sekolah tetap, kuliah tetap? Karena ya bagi orang tua, kuliah itu satu modal yang membuat kita akan jadi orang yang lebih baik. Tapi kalau karena kita bisa lebih baik tanpa kuliah, ya buktikan. Jangan cuma di pikiran dan di perasaan, tapi nggak pernah diomongin, nggak pernah dicobain, nggak pernah dibuktikan. Jadi buktikan aja. Ya, jadi sahabat kita ini memang kebanyakan mikir, kebanyakan ngerasa, tapi di dalam dirinya nggak pernah diekspresikan, nggak pernah dicurhatkan, nggak pernah diceritakan gitu ya. Dan itu penting ya. Kenapa penting untuk bisa mencurahkan apa-apa yang ada dalam diri kita, dalam pikiran kita? Karena itu tadi, kalau nggak bisa dicurahkan, diungkapkan, ya nggak akan pernah bisa diwujudkan. Jadinya kena ke nyerang fisik kayak sahabat kita ini ya. Makanya kenapa saya nulis buku ini.
Nah, itulah kenapa saya nulis buku ini, teman-teman. Saatnya curhat dan mengungkap diri, karena orang tuh sulit banget untuk bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya dan perasaannya. Susah banget mencurahkan dirinya, jadinya ya kayak sahabat kita ini. Kemudian pada aktivitas hariannya keserang fisiknya, khususnya ke hal-hal yang dia lemah. Jadi orang yang malas melakukan sesuatu, contohnya gini, aku kalau malas ke sekolah, dan ke sekolah tuh harus jalan, tiba-tiba kaki jadi sakit, kaki gampang pegel. Bukan karena kakinya lemah dan ada penyakit di kaki, tapi malas sekolahnya ini bikin kaki ini jadi beban secara psikologis gitu ya. Nah ini kebetulan aja kuliahnya lagi online, yang setiap kuliah itu mengharuskan kita buka laptop. Akhirnya tiap buka laptop jadi sakit. Bukan karena ternyata mata kita sakit, kepala kita ada yang aneh, ada gangguan otak. Bisa jadi bukan, ya bisa jadi karena aktivitas itu nggak gua banget. Ya kalau gitu buktikan dong, yang gua banget apa buktikan. Nggak bisa dibuktikan, soalnya nggak diizinkan, ya ungkapkan dulu, diskusikan, komunikasikan. Katanya bisa menginfluence. Masa orang tua yang kita sayang, yang bakal ngedukung kita apapun, dan akan menerima siapapun kita, kok nggak bisa dikomunikasikan ke mereka? Artinya kita nggak bisa nge-influence. Artinya sahabat kita ini nggak bisa menginfluence orang tuanya, bahkan di hal-hal yang katanya dia suka. Jadi jadikan challenge dong. Ya, katanya kalau nggak kuliah udah kebayang mau ngapain. Tapi masa yang ngapain ini nggak bisa dikomunikasikan ke orang tua? Ya, dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua, bahwa curhat penting, mengekspresikan diri penting, mengungkap diri penting ya. Kalau teman-teman masih kesulitan juga, yuk jangan lupa pre-order nih bukunya, Saatnya Curhat dan Mengungkap Diri. Saatnya kita bisa share, bukan cuma sadar apa yang ada dalam pikiran perasaan kita, tapi kemudian mengungkapkannya dan sampai mewujudkannya. Terima kasih, like jika teman-teman suka, subscribe jika teman-teman belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau mau curhat, DM juga ya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.